Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun pada pagi ini dengan sehat dan semangat oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Kita masih ada di acara Renungan Pagi edisi 10 Juli 2023. Pagi ini bacaan kita dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 24. Kita masih ingin menelusuri kitab Injil Yohanes agar kita dapat menemukan kebenaran-kebenaran di dalamnya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 24 demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa megang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Arti mengasihi Yesus. Para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apakah bukti seseorang anak mengasihi orang tuanya? Tentu ia tak akan membuat orang tuanya susah hati dan ingin selalu menyenangkan orang tuanya. Cara untuk menyenangkan orang tua adalah mengikuti semua nasihat-nasihatnya. Demikian juga hubungan kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana seorang dapat mengasihi Tuhan Yesus? Bukan hanya dengan menyanyikan banyak lagu tentang Tuhan dan mengagungkan namanya lewat nyanyian-nyanyian itu. Menyanyikan banyak lagu-lagu rohani bukan jaminan bahwa si penyanyinya benar-benar mengasihi Yesus. Ataukah membangun begitu banyak gedung atau monumen yang mengusung nama Yesus pun bukanlah jaminan bahwa sedang mengasihi Tuhan. Nats yang kita baca pada pagi ini menegaskan bahwa kasih murid kepada Tuhannya diwujudkan melalui ketaatan si murid pada perintahnya, baik di dalam sikap, perasaan ataupun tindakan. Sikap, perasaan, dan tindakan. Bagaimana para murid mewujudkan kasihnya kepada Yesus yang sebentar lagi akan naik ke surga? Bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan juga kasihnya kepada para muridnya yang akan ditinggalkannya? Saudara sekalian, pagi ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengasihi para murid yang tak berkesudahan. Sekalipun ia akan naik ke sorga, tapi janjinya tetap bersama para muridnya. Kita tidak ditinggalkannya begitu saja di dunia, tapi memperoleh Parakletos atau penolong, yaitu Roh Kudus. Sang Parakletos jelas bukan manusia biasa, karena ia adalah Roh kebenaran yang akan menyertai kita dan semua umat-umat percaya kepadanya di dalam dunia ini. Dan ia akan diam di antara kita. Saudara-saudaraku, hal ini menjadi penting sebab kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan melakukan semua perintah-perintahnya bukanlah perkara mudah. Tetapi kita tidak sendirian sebab Ia akan menyertai kita. Ia akan menolong kita untuk mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan sungguh, dengan melakukan segala yang diperintahkannya. Ia akan menguatkan kita sehingga kita dapat menyenangkan hati Sang Bapa yang mengutus Yesus. Sebab hanya melalui ketaatan kita beroleh anugerah mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Kita masih hidup di dunia,
untuk mewujudkan kasih kita kepada Tuhan melalui keadaan di sekitar kita. Dalam ketaatan kepada Tuhan, kita wujudkan di dalam kehidupan keseharian kita, di tengah-tengah keluarga dan sesama. Mengasihi Tuhan melalui kasih kepada lingkungan hidup dan lain-lain. Dan semoga saja setiap pagi, setiap hari sebagai murid-murid Kristus selayaknya lah kita untuk berdoa. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mewujudkan kasih kepadamu melalui ketaatan di tengah keluarga, lingkungan sosial dan alam, gereja serta tempat bekerja kita. Karena itu saudara-saudaraku, biarkanlah firman ini menjadi bagian kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu untuk mengasihi Engkau. Kami rindu untuk mentaati segala perintah-Mu sebagai bukti kasih kami kepadamu. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya melalui sikap, perkataan dan perbuatan kami dapat mewujudkan kasih kami kepadamu ya Bapa yang terlebih dahulu mengasihi kami. Kiranya Tuhan memimpin kami. Dan kiranya melalui Roh Kudus-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami, dapat membimbing kami dan menguatkan kami untuk mengasihi Tuhan di dalam keseharian ini. Ajarlah kami untuk senantiasa berdoa, agar kami dapat mewujudkan kasih kami kepadamu melalui ketaatan di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah lingkungan sosial, untuk mewujudkan kasih kami kepada alam, kepada gereja, serta tempat dimanapun kami mengabdi. Kami bersyukur Tuhan memberikan hidup kepada kami, agar kami dapat mewujudkan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami, karena kadang-kala kami gagal untuk mewujudkan kasih kami, hormat kami kepada Tuhan. Dan kiranya pagi ini Roh Kudus memberikan kekuatan baru agar kami dapat mewujudkan kasih kami kepadamu. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Tuhan yakinkanlah mereka sekalian bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai mereka dalam segala perkara. Roh Kudus mulai yang akan membantu kami semua untuk taat kepadamu. Kiranya Roh-Mu yang akan memberikan kami penghiburan dalam segala situasi yang kami hadapi di dunia ini. Dan kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang terus-menerus merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon kesembuhan untuk segala sakit penyakit mereka. Kami doakan supaya perjuangan anak-anak-Mu di bumi ini dapat berjalan dengan baik oleh karena Tuhan sendiri yang menopang kami. Dan akhirnya ya Bapa di sorga, kami akan menjalani kehidupan kami di hari ini dan bersyukur kepadamu bahwa Roh Kudus-Mu akan tetap tinggal bersama dengan kami di tengah-tengah dunia ini untuk mewujudkan kasih kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Kami berseru dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini. Amin.